Tunjukkan ijazahmu, jangan tunjukkannya beraninya pada termul, relawan. Penyidik dari Direktorat Reskrimum masih terus bekerja mengumpulkan fakta-fakta. Sejak kasus dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo dinaikkan ke tahap penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya, hingga kini polisi mengaku masih mengumpulkan fakta-fakta. Sehingga belum ada satupun dari pihak terlapor, Roy Suryo CS, yang berubah status menjadi tersangka. Masih berlangsung ya, karena proses penyidikan itu mengumpulkan fakta-fakta. Penyidik dari Direktorat Reskrimum masih terus bekerja melakukan tahapan penyidikan, mengumpulkan fakta-fakta. Dalam proses penyidikan itu ada SOP-nya. SOP-nya itu dilakukan secara prosedural dan profesional. Tak hanya di Jakarta, kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman, proses mediasinya lagi-lagi berakhir deadlock. Hal ini karena pihak tergugat yakni Jokowi bersikukuh menolak memperlihatkan ijazahnya di hadapan penggugat. Sementara pihak penggugat menilai Jokowi tidak menghormati pengadilan karena lebih memilih memperlihatkan ijazahnya kepada para relawannya. Untuk tergugat satu dalam hal ini Pak Jokowi supaya memperlihatkan ya ijazah aslinya. Namun demikian kami tolak secara tegas dengan alasan bahwa penggugat tidak memiliki otoritas sebagai aparat penegak hukum sehingga tidak ada kewajiban bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan. Kemarin itu beliau bertemu dengan Budi Ari, Freddy Damanik dari Projo, itu kemudian ditunjukkan. Nah, mereka bukan penegak hukum, mereka juga masyarakat. Lah, kami ini juga masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah beliau tidak mau menunjukkan ijazahnya. Sebelumnya, Waketum Projo Freddy Damanik menceritakan soal pertemuan Projo dengan Jokowi pada 24 Oktober lalu. Ia mengatakan Jokowi sempat menunjukkan ijazahnya pada saat pertemuan. Kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Kasus ijazah Jokowi masih bergulir hingga melebar kemana-mana. Namun Jokowi sendiri masih teguh dengan sikapnya yang tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada para penuding dan penggugatnya. Tim Liputan Kompas TV. Laporan pencemaran nama baik Jokowi di Polda Metro Jaya sampai sekarang belum ada penetapan tersangka sejak kasus naik ke tingkat penyidikan. Meski begitu, dalam waktu dekat gelar perkara kasus akan dilaksanakan. Akankah penetapan tersangka juga diumumkan dalam waktu dekat? Kita bahas bersama terlapor dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo. Lalu ada relawan Jokowi dari Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, dan ahli hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang Mbak Cindy, selamat petang juga Prof. Hipnu, selamat petang juga Saya ke Bung Semar dulu ya. Bung Semar, kan kata polisi bentar lagi mau ada gelar perkara. Anda yakin nggak di gelar perkara itu sekalian akan ada penetapan tersangka? Iya, beberapa waktu lalu kan saya juga sudah sampaikan bahwa memang tidak perlu didesak-desak. Ini proses sudah pada titik ujungnya. Bahwa masuk pada proses penyidikan, lalu tadi kita sudah mendengar aparat kepolisian menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara, dan saya sangat meyakini dalam proses gelar perkara itu juga akan ditindaklanjuti dengan pengumuman siapa tersangkanya, penyampaian siapa tersangka, siapa yang masuk pada tindak pidana yang memang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan tentu jika pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka, sudah barang tentu bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah ada. Makanya saya sangat meyakini, jadi kalaupun dipaksa-paksa nggak perlu juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang memaksa-maksa, karena memang ini sudah pada ujungnya. Makanya saya sempat sampaikan ke Roy Suryo, bersiap aja secara mental, bersiap aja secara batinnya, supaya misal menghadapi proses hukum itu juga nanti tidak juga akhirnya
Iya memang harus kayak gitu. Jadi jangan juga nanti akhirnya pas sudah ditetapkan tersangka pakai kursi roda lagi sama penyangga leher, kan jadi pusing juga kita. Nah ini kita tanya ke Bung Roy langsung ya. Bung Roy, khawatir nggak kalau dari Rampai Nusantara yakin loh ada penetapan tersangka, nanti Anda khawatir nggak? Sama sekali tidak, ya. Justru mereka-mereka ini yang stres, ya. Karena apa? Sudah sejak 3 bulan yang lalu bikin janji-janji palsu, bikin hoax di berbagai podcast. Besok minggu depan, dalam waktu dekat. Kemudian mereka bikin podcast hoax semua itu podcastnya. Udah ditetapkan tersangka, udah stres gini. Tuh teman-teman yang mengaku ceboker Nusantara itu, teman-temannya Mas Semar ini, itu udah bikin hoax tuh harusnya ditangkepin semua itu. Bikin hoaxin aja, terus dengan gambar-gambar saya, Bang Resmond, Dr. Tifa, udah dikasih orange, sudah dikasih jeruji besi. Bohong semua itu. Kalau memang mau tetapkan, dari dulu silakan tetapkan Polda. Ayo, gitu loh. Polda ini kan pasti ada sesuatu yang mereka sangat tidak yakin. Ya karena memang tidak yakin, ijazahnya nggak ada. Ijazahnya kan bohong saja itu. Berarti Bung Roy Suryo ngerasa sebenarnya penyidikannya ini berlangsungnya lama. Ya makanya lama tuh kan pasti ada sesuatu. Polda atau polisi itu dia yakin ijazah itu pernah ada. Ya, karena begitu dilihat, diteliti betul, palsu ijazahnya. Terus kemarin katanya ijazah Polda. Terus katanya juga ketika di Solo diperlihatkan kepada relawan yang tidak ada standingnya juga. Ini ijazah yang benar di mana? Disita atau di tangan Jokowi atau nggak pernah ada? Jadi ijazahnya nggak pernah ada. Kalau ijazahnya nggak pernah ada dan Jokowi terbukti bohong, ya sudah, Polda nggak mungkin berani maju. Nggak akan P21, pasti akan P19, bolak-balik. Kayak skripsinya Jokowi saja dengan Pak Kasmujo itu, bolak-balik. Itu pun penipu juga, karena Pak Kasmujo juga nggak ngakuin. Itu Mbak Cindy. Ini kita nanya Kan aparat kepolisian kan udah dikasih tahu juga, sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya. Jadi nggak bisa juga Mana nggak ada semuanya, bohong gitu loh. semua tuh. Jokowi itu kan juga mulai tukang stres bohong kan? itu. Nggak ada itu menyerang. Ini kita tanya ke Prof Hipnu dulu aja ya sebentar. Iya. Oke, Bung Roy, kita tanya dulu ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, ini kan udah dari Juli, sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana, udah naik ke sidik, tapi ya terkesannya kok mandek nih jalan di tempat. Ini macetnya di mana kalau dari kacamata hukum? Ya, saya kira ini polisi hati-hati sekali. Saya melihatnya seperti itu, hati-hati karena ini menyangkut suatu perkara yang menyangkut publik nasional, yang menyangkut mantan pejabat negara. Nah itulah, kehati-hatinya di sini adalah melihat sejauh mana bukti-bukti yang disampaikan. Memang betul, jadi kalau toh disampaikan tersangka misalkan, penyidikan itu kan tindakan serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan tersangka dari bukti yang ada. Ini suatu yang cukup berat bagi polisi. Apakah bukti yang disampaikan itu cukup melakukan? Nah gitu. Tapi namanya hukum, Mbak. Hukum itu konsepnya ada lex dura setamen scripta. Hukum itu kejam. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya kira ketimbang umbang-ambing terus segera tadi Mas Roy segera naik. Karena dari naik ini nanti akan juga diperdebatkan tentang keaslian mau tidak mau. Tentang dugaan fitnah tapi juga keaslian suatu ijazah. Ini tidak bisa dipisahkan atas dugaan dan ijazah. Nah, disinilah saya kira nanti penyidik itu akan memproyeksikan, memformulasikan apakah ini bisa terus sampai pada tingkat kejaksaan. Karena suatu bukti itu harus akurat sekali. Itu Pak. Oleh karena itu dengan demikian, tadi Pak Sam betul, hati-hati ini, hati-hati. Karena menyangkut dan sampai detik ini bukti-bukti walaupun polisi punya domain untuk membuktikan secara tingkat penyidikan, bukti-bukti secara forensik di luar juga perlu diperhatikan. Karena namanya suatu pembuktian tidak hanya persidangan, di luar pun seandainya bukti-bukti itu mempunyai rasionalitas, mempunyai suatu nilai, itu bisa dipertimbangkan nanti di dalam suatu pembuktian, di dalam suatu persidangan. Nah, ini menjadi secara objektif begitu. Nah tapi kalau Bung Semar kan ini perlu ada kepastian hukum setelah kasus ini berlangsung cukup lama. Tidak hanya untuk pelapor tapi juga untuk terlapor. Desakan Anda untuk polisi apa? Tapi ditahan dulu, kita akan sambung lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya mau lanjutin lagi pertanyaan tadi ke Bung Semar. Bung Semar, kepastian hukum seperti apa yang diinginkan oleh kubu dari Pak Jokowi agar tadi kepastian hukum itu tidak hanya untuk pelapor tapi juga sama-sama untuk pelapor?
Aduh, saya ada masalah di audio nih kayaknya. Sebentar ya. Oke. Bung Semar udah dengar suara Cindy sekarang? Oke, kalau gitu kita ke Bung Roy dulu deh. Bung Roy, kalau dari Anda kan ini kepastian hukum ini jadi sesuatu yang krusial. Anda merasa desakan Anda untuk polisi untuk segera dapat kepastian hukum juga gimana? Segera saja kalau memang Polda Metro itu firm, Polda Metro itu yakin, tetapkan kepastian hukum. Kasihan tuh para pelapor yang udah mulai kelojotan, bikin hoax di mana-mana. Sabar, Mas Roy, sabar, Mas. Terakhir itu bikin ini penetapan, bikin cerita-cerita halu. Dikit lagi, Mas. Ada saya udah pakai rompi oranye, ada saya udah digambarkan di dalam ada saya digambarkan pakai rompi merah lagi, salah lagi rompinya, ya. Dan kemudian tuh bikin aja daripada bikin dosa, tetapin aja. Kalau emang nggak yakin Polda, ya udah SP3 aja selesai, ya kan, daripada bikin sesuatu yang tidak pasti. Roy Suryo ngarep SP3, aduh kasihan. Palsu. 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, bohong, nggak pernah ada. Sebentar lagi anaknya juga akan terbukti palsu, langsung kita laporkan dari Sydney, Australia nanti. Nah, ya, itu jadi artinya udah jelas ini palsu semua. Oke. Kami sudah tangkap. Kalau gitu, Bung Semar gimana nanggepinnya? Tadi Anda sempat singgung-singgung itu gimana? Iya, maksud saya begini ya, ini kan sudah sangat clearance ya soal proses hukumnya. Sekarang sudah masuk penyidikan. Saya setuju sama Pak Hipnu tadi bahwa memang butuh kehati-hatian. Ratusan orang juga dijadikan saksi oleh pihak kepolisian. Dan tadi udah disampaikan juga bahwa akan dalam akan gelar perkara. Jadi kalau Roy Suryo berharap SP3, ya saya melihat bahwa itu menandakan makin panik gitu Roy Suryonya kan gitu ya. Karena sesungguhnya saya sejak awal meyakini bahwa ini sudah ditemukan bukti-bukti dan fakta hukum yang cukup akurat ya dan cukup valid sehingga polisi sudah masuk proses penyidikan. Jika itu tidak ditemukan pasti tidak masuk proses penyidikan, tinggal lagi gelar perkara. Persoalan apa yang disampaikan Roy Suryo kan itu kegelisahan Roy Suryo saja karena memang ini sudah dia bayangkan betul jika ini sudah diumumkan sebagai tersangka bukan main-main ini, dia harus melewati juga proses hukum yang dilakukan dengan sanksi hukum yang nanti juga dijatuhkan. Nah, bahwa banyak orang bicara misalnya begini, kok kenapa Pak Jokowi menyampaikannya bukan di peradilan? Peradilan kan belum, tapi kalau pihak kepolisian minta sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapapun, itu haknya Pak Jokowi. Jangan diprotes juga kalau dia nggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan, itu haknya Pak Jokowi. Dia mau memberitahu ke siapapun ijazahnya, karena itu memang milik dia kan gitu. Jangan juga akhirnya seolah-olah ingin membangun narasi-narasi yang sesat gitu. Oke, tapi soal ijazah ini juga sebentar. Sebentar, tapi saya mau ke Prof. Hipnu juga, Prof. Hipnu. Tapi soal ijazah ini kan ya Pak Jokowi masih belum mau menunjukkan itu ke Bung Roy Suryo CS. Kemudian juga ketika di PN juga tidak mau menunjukkan itu. Nah, ketika tidak mau menunjukkan itu kan akhirnya juga berakhir deadlock akhirnya sering misalnya di PN Solo juga. Kalau kayak gini Anda melihatnya ini memang murni hukum, memang hati-hati atau jangan banyak politisnya juga? Iya, hati-hati Mbak, karena ini kan menyangkut perkara 30 tahun yang lalu ijazahnya gitu loh. Jadi saksi-saksi pun saksi-saksi ketika 30 tahun yang lalu. Baru memang sekarang ini untuk mengupdate sekarang itu dengan kajian-kajian forensik yang kemarin sudah dilakukan oleh Puslatfor, kemudian teman-temannya Mas Roy dan sebagainya. Cuman keabsahannya ini nanti ada wewenang negara. Negara itu yang mana yang dipakai kan itu loh. Itu yang sekarang dalam tingkat penyidikan. Nanti seandainya itu sampai pada tingkatan persidangan peradilan baru 2 kesaksian forensik sebagai pendukung keabsahan itu dihadirkan, baik dari teman-teman Mas Roy maupun lapor diajukan, karena itu sebagai bentuk eksaminasi dari bukti forensik yang diajukan. Bukti forensik itu bahwa forensik adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Nah, disitulah yang nanti kalau toh ini sampai masuk ada 2 pihak yang membuktikan. Yang dipakai yang mana? Hakimlah yang akan menentukan. Kalau ijazah dari Pak Jokowi sendiri harus ditunjukkan juga nggak sama Pak Jokowi? Pasti harus, karena itu sebagai indeks suatu perkara. Ya nanti di peradilan kok nggak pernah Indeks suatu perkara. Nanti akan dilihat. Nggak berani kan juga bahas narasi sesat tuh. Oke, Bung Roy Suryo yakin akan ditunjukkan nanti di pengadilan?
Ya pasti Nggak ditunjukkan itu, akan. Mbak. Nggak Itu akan. proses Bohong dia. peradilan Jokowi itu namanya. bohong Pasti udah berkali-kali. Kalau ke Pembohong Roy Suryo nggak terbesar penting untuk itu. Udah ditunjukkan. udah ada pengadilan di Solo beberapa kali dia nggak berani ngajak Oke. deadlock. Pengadilan, oh. Jadi Jokowi ini pembohong, Mbak. Nggak akan ditunjukkan. Oke. Kalau gitu saya minta tanggapannya Bung Semar. Kalau dari Bung Semar gimana? Iya. Ya, pasti itu akan ditunjukkan dalam proses peradilan. Itu yang tadi saya tegaskan juga, bahwa dalam proses hukumnya kan juga sudah ditunjukkan juga kepada pihak Polda Metro Jaya. Kalau kepada kasus jangan juga akhirnya marah dong. Gitu loh. Jangan juga akhirnya maksa-maksa minta ditunjukkan ke Roy Suryo, itu kan bukan juga pada kewenangannya. Roy Suryo minta ijazahnya Pak Jokowi kan gitu loh. Kalau dalam proses peradilan tentu itu akan dipenuhi oleh Pak Jokowi, dan saya meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan segera menjadi tersangka itu. Oke, nanti kita lihat aja di gelar perkara akan seperti apa tindakan polisi. Ya. Bung Semar, Bung Roy Suryo, Prof. Ibnu, terima kasih siap, sudah berbagi siap. bersama kami di Kompas Petang. Jokowi tukang bohong atau tidak? Oke. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Enak loh di penjara itu. Terima kasih, Prof. Makasih.